Sungguh telah datang kepadamu Rasul dari kaum sendiri, azizun alaihi ma anittum, terasa berat oleh Rasul ya penderitaanmu. Jadi Rasul itu empati, sangat meraba, tidak hanya di dunia ini. Maksudnya, aduh ini pasti sengsara, yang lapar, yang haus, yang kedinginan, yang dililit hutang, yang sakit, yang teraniaya. Rasul sangat empati, termasuk berat membayangkan orang yang disiksa di kubur, berat membayangkan orang yang bakal disiksa di akhirat. Ada rasa berat merasakan penderitaan. Jadi orang penyayang itu awalnya adalah bisa memindahkan rasa. Bisa lihat kucing kurus kering, lalu terbayang, aduh kucing ini pasti berat sekali, kita nyari makan mudah, dia sudah kecil, kurus, lemah, mau ngejar mangsa kemana, ngejar tikus lebih cepat tikusnya. Timbul rasa iba. Nah, iba itu awalnya kita akan berbuat baik. Seperti di Palestina, kita membayangkan yang kedinginan, yang kelaparan, yang haus, yang sakit, tidak ada obat, tidak ada listrik, tidak ada bahan bakar, yang tidak ada orang tua. Semakin kita bisa meraba derita, kepahitan, itu makin hidup. Ini awal jadi orang penyayang. Harisun alaihi, dan Rasulullah itu sangat menginginkan, sudah meraba, ini yang lapar tuh coba bisa ada makanan, yang kedinginan ada pakaian. Jadi bukan cuma meraba derita, tapi ada keinginan. Itu belum Islam, kasihan dia bakal sengsara dunia akhirat, semoga dapat hidayah. Itu terjerumus ke dalam dosa, akan binasa, mudah-mudahan bisa tobat. Jadi selalu menginginkan kebaikan, keselamatan, dan ingin orang lain jadi ahli surga. Ini penting, karena kita suka, coba kalau orang gak bayar hutang, ingin apa? Dianya diapain oleh? Dipejetin ya? Mana kita mau mendoakan dia jadi orang kaya? Amin amin. Nanti nyusul saya dong. Doa baik aja pelit. Coba yang pernah ditolak, melamar ditolak, apa doanya? Rasakan 7 turunan. Ini bukan penyayang. Kalau saudara ditolak oleh seseorang, namanya juga bukan jodoh. Kenapa jadi benci? Kalau jodoh tidak nolak. Siapa tahu saudara dapat yang lebih baik, dan doakan dia juga dapat yang lebih baik. Enak aja ya udah harus. Makanya orang itu akan punya sifat rahmat ketika dia sangat menginginkan kebaikan, keselamatan, kemuliaan, kebahagiaan. Terus selalu begitu. Dan yang ketiga, bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang yang beriman Rasulullah itu sangat rauf rahim. Rauf itu lemah lembut dan penuh perhatian. Rahim itu kasih sayang yang nyata, tulus, terus menerus, nyata ya. Jadi gini, lihat kucing lapar, kasihan dia pasti menderita kedinginan. Lalu ada keinginan, kayaknya kucing ini akan enak kalau dia diberi makanan, dikasih selimut, dibawa ke tempat yang baik. Itu ingin, dan action langsung dibawa kucing itu dipeluk, diberi
diberikan selimut sambil kasih susu. Nah jadi tidak hanya peka, tidak hanya menginginkan kebaikan, tapi berdua. Halo, jelas tidak nih? Ini teh mau disayang Allah tidak? Ya ini ceritanya. Tidak boleh emosinya. Bentuk kasih sayang yang paling nyata, tidak bisa dipungkiri, adalah kasih sayang orang tua, khususnya ibu. Kita bisa belajar dari sini ya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli, ampuni saya ya Allah, wali walidayya, dan juga ibu bapak orang tua, dan sayangi keduanya sebagaimana menyayangi kita di waktu kecil. Mari sejenak kita hidupkan hati kita, belajar daripada umumnya ibu terhadap anak. Coba ketika hamil, kita pasti pernah berada di rahim ibu, betul? Tidak mungkin kita jadi begini. Apa yang dilakukan ibu ketika kita ada di rahim? Jalan dijaga, makanan dijaga, takut sesuatu terjadi pada diri kita. Jalan berat, sabar. Kadang mual, muntah, tiap makan muntah, sabar. Begitulah ciri orang yang punya kasih sayang, sabar menderita untuk yang disayangi. Benar? Tidak ada itu berat kayak gini. Enggak ada. Bapak aja gak bisa. Udah nggak mau kelamaan 3 bulan aja cukup keluar. Tidak ada. Makin lama makin berat. 9 bulan laki nggak tahu, coba beli kelapa berapa ya, 3 gitu, buntel bawa ke sini tiap hari. Lihat bagaimana kesabaran dengan yang disayangi, tahan derita demi yang disayangi. Tuh begitu kalau orang sayang tuh, lahir ke dunia, bersimbah darah, air mata, sakit tak terperikan demi kita. Tapi apa yang dilakukan sesudah melihat kita lahir? Didekap, dipeluk, diciumi, seakan tidak ada penderitaan. Melihat kita hadir di dunia, ini kasih sayang. Tidak pernah sibuk dengan penderitaannya, tidak pernah membahas kepedihannya. Yang ada adalah bahagia melihat kebahagiaan yang disayangi. Benar. Kalau kita seorang penyayang, kita tidak akan ribet dengan kepahitan yang kita rasakan. Kalau kita seorang yang penyayang, tidak akan sibuk menceritakan kesusahan, kepahitan. Tidak benar. Lihat itu. Apakah sibuk menceritakan penderitaannya hamil? Sibuk menceritakan penderitaannya melahirkan? Tidak ada sepatah kata pun kecuali didekap. Artinya seorang yang penyayang itu tidak pernah sibuk dengan memamerkan kesulitan, penderitaan, kepahitan kepada orang-orang yang disayangi. Stop hadirin bicara tentang perjuangan, pengorbanan kalau hanya sekedar untuk disayangi. Tidak boleh. Lakukan yang terbaik. Orang mau tahu, mau tidak tahu, Allah tahu.
Lihat waktu kita kecil, bayi, ibu rela tidak tidur agar kita nyenyak. Disuapi, walaupun nahan lapar, asal kita bisa makan. Walaupun ibu sedang nikmat makan, tidak pernah jijik membersihkan kotoran kita. Itulah saya. Selain tidak pamer penderitaan, berkesinambungan pengorbanannya demi kebahagiaan yang saya. Kalau kita sakit, sibuk sekali, pergi ke sana sini, berhutang ke sana sini, agar kita bisa sehat. Bahkan kalau mau menukar nyawa pun mau. Itu kasih sayang. Seberapa banyak kita mau berkorban untuk kebahagiaan orang lain. Rasulullah lakukan. Lalu lihat bagaimana kesabaran orang-orang yang punya kasih sayang. Ketika anaknya berkata yang tidak enak, ketika perilaku anaknya mengecewakan, ditahan kepedihan, bersujud. Apa sujudnya? Apakah mendoakan keburukan kepada anak? Ya Allah, ampuni anak. Dia belum mengerti, ya Allah, selamatkan anak. Padahal kata-kata dan sikap anak banyak melukai hati. Tidak ada doa buruk. Itu kasih sayang. Anak semakin besar, bahkan anak sudah besar pun pakaiannya kadang dicucikan supaya anak tidak terlalu tersita waktunya nyuci, supaya tetap bisa kerja. Banting tulang ke sana sini, tamat SMP ke SMA, tambah hutang, mau kuliah, berjuang keras, jual ini, jual itu, pinjam sana, pinjam sini, menjelang lulus mati-matian agar bisa diwisuda. Sesudah diwisuda, kasat sana, tusuk sini, cari relasi supaya bisa kerja. Sepertinya tidak pernah ada akhirnya. Inilah kasih sayang makhluk kepada anak. Tidak terbayangkan bagaimana kasih sayang Allah. Anak berbuat salah tetap dimaafkan. Padahal sifat rahman Allah 1/100 dari sifat kasih sayang Allah itu dibagikan kepada seluruh makhluk. Dan salah satunya orang tua kepada kita itu bagian dari 1/100. Gimana kasih sayang Allah yang selebihnya? Makanya sudah hadirin, hidup ini sibuk saja mencari kasih sayang Allah.